Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan al-bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil-anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, para wabil sepuh, wabil khusus, orang tua kita, guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Saifuri, Bata'allah fi tuli hayatih wa nafa'na bi'ulumi, dan juga guru kita Kiai Haji Ismail Rashid, Bata'allah fi tuli hayatih wa nafa'na bi'ulumi. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak semua, para remaja yang hadir, mudah-mudahan langkah kita dari rumah bukan langkah yang sia-sia. Langkah kita ke sini adalah mencari berkah. Yang kedua, mencari berkah. Ngomong-ngomong, ketua DKM ada makan. Alhamdulillah, yang saya hormati ketua DKM Masjid Babu Salam yang ganteng, yang gak ada duanya di MMR ini. Kita doain mudah-mudahan beliau jadi pemimpin yang aman. Kalau belum mati jangan dikubur dulu. Oh iya, nggak salah kan baca omong saya? Iya, terus komplain nggak salah. Para pembawa, Bapak RT, Bapak RW semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini hanya satu tekad kita, adalah untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Saya membaca satu kalam daripada ulama, a'maluna bainal quburi wa raddiha illa sholatan ala Nabi Muhammad SAW. Ini perkataan bagus. Amal-amal kita itu diantara diterima atau tidaknya. Kita ini nggak tahu sholat kita diterima atau tidak. Ibu tahu nggak sholatnya diterima nggak? Nggak tahu. Saya tanya, bapak tahu nggak yang namanya puasa bapak di bulan Ramadan diterima? Tahu. Tapi yang pasti adalah satu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dulu saya mau sepakatan dulu, Pak DKM ini sampai selesai jam berapa? Enggak ada bebas. Habis ini pulang saya jauh soalnya. Iya. Orang lagi enak-enak di puncak suruh acara sih. Jadi saya turun lagi dari puncak sih. Kita sepakat sampai jam 2 ya? Saya sepakat dulu sama ibu, sepakat gak ya? Enggak. Giliran ditawarin gak apa. Oke, baiklah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap tahun kita itu mengadakan menghadiri yang namanya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang saya kasih pertanyaan, yakin saya pertanyaan ini banyak orang-orang yang nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kemarin pertanyaan itu ada yang pertama, saya mau nanya, ibu tahu siapa nama kakeknya Rasul?
Siapa namanya, Bu? Jangan browsing di Google ya. Kadang-kadang jemaah itu suka kurang browsing gitu. Tahu ya nama kakeknya siapa? Yang kompak, siapa nama kakeknya Rasul? Pinter, berarti TPA dulunya. Pertanyaan lagi, siapa nama ibunya Rasulullah? Siapa nama bapaknya Rasulullah? Yang ketiga, siapa nama neneknya Rasulullah? Ayo, saya pertanyaan ini pertanyaan simpel. Demi Allah, ini pertanyaan ini dihadirkan oleh anak saya nomor 2. Dia lagi suka-sukanya nyanyi karena masih TK anak saya yang kedua. Dia nyanyi begini. Dia nyanyinya saya ambil apa dia nyanyi begini. Nah, anak Nabi ada tuh pintar loh. Ada 7 orang, 5 dan 4 laki-laki, orang. Tuh bisa orang. Bisa ya? Saya mau nanya Pak, coba nyanyi Pak, kau dibanding-bandingin. Gua bingung bapaknya kalah sama anaknya sama. Pertanyaannya Pak, bapak dari kecil dari umur kalah ngaji. Saya mau tanya nama neneknya siapa? Ayo. Nenek Rasul. Saya kasih duit. Enggak tahu. Kalau mau ngomong duit, ibu langsung ngomong gitu. Tahu emang, tahu aja. Tahu warna duit emang. Nama neneknya Rasulullah itu sama anaknya Rasul. Siapa namanya yang kedua? Pinter, namanya Fadi. Ya Allah Pak, usia udah 55 tahun, kagak tahu nama neneknya. Tiap tahun maulid, dari maulid. Terus ngapain hadir maulid? Yang penting kan saat hadir saya penting enak memenuhi undangan. Satu orang habis kalau hadir maulid enak. Acara maulid pasti ada makan-makannya. Jujur aja, aku udah nyediain kantong plastik loh. Di saya itu begitu modelnya. Di Pelumpang Jakarta Utara. Yang pengajian ibu-ibu itu saya bingung kenapa ibu-ibu kalau ngaji tasnya gede-gede. Bener gak? Bener ya Pak? Iya, nggak ada ibu-ibu tasnya kecil tuh, hanya emas yang kecil. Nah itu kan gede kok misalnya begini. Ada isinya satu, Yasin. Ya, tenteng-tenteng. Dalamnya ada apa? Tisu. Tisu berapa? Buat berapa ini? Pohon, kamu kasih. Urusannya apa? Buat cucu saya. Buat siapa? Buat anak saya. Udah penuh, taruh jadi kali. Tapi apa? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tuh kerjaannya tuh ibu-ibu di tempat saya tuh. Jangan-jangan tidak ada di sini. Oleh jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tentang yang namanya, ini saya ngaji ada kita ya. Mengenai yang namanya kita baca sholawat, saya baru beberapa waktu yang lalu tuh lihat di dalam satu yang namanya kitab Muhnil Mumtaz. Itu syarah dari salah satu kitab yang menjelaskan tentang yang namanya wajibnya kita sholawat. Yang pertama ini paling wajibnya orang baca sholawat itu ketika apa? Indah sholat. Pada saat kita sholat, kalau ibu bapak sholat di dalamnya nggak ada yang namanya sholawat, nggak diterima sholat kita. Betul ya? Yang pertama, yang kedua, perkataan daripada Imam Syafi'i mengatakan wajibnya kita
membaca sholawat itu adalah pada saat kita mengadakan perkumpulan atau yang kita lebih kenal dengan yang namanya majelis taklim. Ini ulama kita pinter, Pak. Kenapa demikian? Supaya perkumpulan itu, Rasulullah katakan, kalau satu perkumpulan di dalamnya tidak dibacakan sholawat, maka perkumpulan itu baunya seperti bangkai. Makanya pinter. Orang kalau kita tahlilan ulama dulu kita begitu. Biar nggak jadi baunya kayak bangkai, akhirnya dibacain sholawat. Pada saat apa? Sholawat itu terkenal dengan yang namanya sholawat usiriyah. Tahu nggak Pak sholawat usiriyah? Tahu nggak? Nggak tahu? Sholawat usiriyah. Sekarang saya mau tanya. Kalau habis tahlilan, kira-kira kalau akhir habis bagi-bagi besek, Bapak nggak baca sholawat, bubar nggak orang? Bubar nggak? Kagak, nggak bakal bubar. Ketika dibacain, ayo pintunya buka, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru bubar tangan ini. Makanya saya bilang sholawat usiriyah dulu. Sholawat, iya. Terserah dah mau ngambil sholawat bubarnya nggak apa-apa. Kalau bubarnya nggak enak. Namanya sholawat usiriyah. Tapi jangan baca begitu kan? Kata kami ada sholawat usiriyah. Apaan mah kata sholawat usiriyah? Kata suami kan? Itu kalau tahlilan terakhir dibacain sholawat ada bubar semua. Kalau nggak dibaca nggak bubar. Jadi wajibnya kalau pada saat perkumpulan di mana ada majelis taklim ataupun majelis ilmu supaya majelis itu bangun, maka dibacakan dengan yang namanya sholawat. Yang ketiga, kapan wajibnya kita membaca sholawat? Pada saat yang namanya kita membaca doa. Coba-coba dah ibu bapak baca doa nggak pakai sholawat, kira-kira diterima nggak? Nggak, hadisnya sahih. Ketika kita nggak baca yang namanya baca sholawat, langsung main doa aja. Kita minta aja langsung sama Allah, nggak pakai ada sholawat muslimin. Makanya yang namanya setiap sholawat itu, apakah itu sholawat kamilah, takriziyah itu yang kita baca, yang dibaca atau yang terkenal dengan sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu kan lebih terkenal di Mesir. Kalau yang namanya di Maroko bukan lagi namanya sholawat yang namanya nariyah, nggak terkenal di Maroko. Namanya kalau di Maroko itu adalah taziyah. Sesuai dengan yang namanya pengarangnya. Di pengarangnya saya temukan ada 3. Ada 3 pengarangnya, tapi belum tentu wallahu siapa yang mengarang. Tapi lebih banyak contoh kalau menurut perkataan daripada As-Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki. Ada kitab di bukunya kecil, beliau menerangkan bahwa sholawat kamilah atau sholawat tafriziyah atau sholawat nariyah atau sholawat taziyah ini dikarang oleh Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Ada lagi yang mengatakan adalah Syekh Ibrahim bin Ali At-Tazi. Ada lagi yang mengatakan adalah Syekh Ahmad At-Tazi. Semuanya tinggalnya satu sama di kota Taza di Maroko. Meninggalnya pun dikuburnya sama di sana-sana. Tapi mana yang lebih yang mana yang sekarang itu? Wallahu a'lam. Jadi yang namanya itu kalau lagi kumpul-kumpul ada arisan bubarnya baca sholat biar berkah itu kumpul. Lalu juga kalau di dalam doa maka selipkan sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah luar biasanya dengan sholawat. Mau kata kita berapa ribu mau dalam keadaan apapun asalkan gak dibaca di dalam kamar mandi. Kita membaca sholawat boleh silahkan saja, asal jangan di tempat-tempat yang memang di situ tempat-tempat yang kotor jangan kita baca. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman hanya ingin saya sampaikan pada malam hari ini yang
yang bisa mudah-mudahan menjadikan kita tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin orang-orang yang ada di dalam masjid ini, yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk kita menjadi baik. Amin ya Rabbal. Ulama kita dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Muraqab daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasannya idza aradallahu bihi khairan, idza aradallahu bihi 'abdun khairan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kepengen hambanya itu dipilih menjadi orang-orang baik, maka tiga yang akan Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Nanti kita lihat diri kita masuk atau tidak. Yang pertama, dikatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kepengen kita ini dijadikan orang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya faqahahu fiddin. Allah akan selalu menuntun kita masuk ke dalam yang namanya kebaikan. Baik itu di dalam majlis ilmu, Allah akan berikan. Biar kata yang namanya, makanya syukurin Bu. Di sini ada pengajian ibu-ibu, ada ya Bu? Ada, alhamdulillah. Biar kata yang datang sedikit ngaji aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa pokoknya. Saya kadang-kadang suka kasihan sholawatnya itu 7 kali yang datang baru 1 orang. Udah berat ya, ayo ibu-ibu pengajian hari ini gimana sholat? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Itu dulu dari kecil saya dengar itu. Yang baca dari nenek-nenek. Udah suaranya ya alhamdulillah ini. Dibacain sampai diajakin untuk yang namanya ngaji. Biarin kata kita yang namanya belum terlambat. Allah lagi sayang sama kita. Allah memilih kita untuk menjadi orang baik. Itulah yang dikatakan bahwa taufik dan hidayahnya Allah sedang membimbing kita ke arah kebaikan. Jangan yang namanya kita tolak. Kita lagi berperang dengan yang namanya nafsu di dalam diri kita. Ada kadang-kadang. Tanya Pak mau ngaji. Dulu angkat jemuran dulu. Iya dia angkat jemuran. Angkat masyarakat tadi. Makanya lagi Pak, itu ada pengajian. Bentar Pak. Udahlah gak usah ngaji, besok aja. Ini kan mau aja. Akhirnya gak ada. Tapi orang-orang yang jalan biar kata dia hujan, biar kata dia gerimis, dia datang saja ke tempat-tempat kebaikan tersebut, itu menandakan diri kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada pengajian, Masya Allah luar biasa. Saya kalau pengajian di sini minggu kedua, malam Ahad minggu kedua, itu yang datang, berani, Masya Allah. Sampai penuh masjidnya sama kapel. Subhanallah. Saya pikir Masya Allah, ini orang-orang yang udah pada pintar semua. Luar biasa. Saya rasa pun begitu. Mungkin hanya saya doang yang datang sampai banyak begitu. Ya nanti, benar gak? Saya lihat pengajian belum pernah. Kamu mau masuk apa? Alhamdulillah. Nggak apa-apa, yang penting saya doain mudah-mudahan sahabat saya sehat, mudah-mudahan uangnya banyak. Tapi pesannya dari ibu ini jangan kali lagi. Tapi enggak, insya Allah luar biasa. Ini suami istiqomah, istri 3 kontrak di rumah. Sudah banget tuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beruntung
Kalau hari ini waktunya memang kita tidur, terus hati kita digerakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang dasar kita ini layak. Kita ini kayak boneka, digerakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada pengajian di Darussalam. Emang tadi di sini luar biasa, mendadak di sini banyak yang punya kolam renang aja. Ibu, ya alhamdulillah. Emang orang kaya, orang yang luar biasa. Teras menjadi kolam renang. Luar biasa. Tapi alhamdulillah. Ya udah, yang penting sekarang banyakin sabar, ikhlas, udah itu aja. Yang terima aja udah, pokoknya intinya begitu. Mau diapain lagi? Mau pindah dari duitnya, mau dijual rumahnya juga gak laku. Ya terus gimana lagi? Ya udah, terima aja. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi sayang sama kita. Tapi alhamdulillah ya, luar biasa. Ibu hadir datang ke sini, bapak hadir datang ke sini. Datang ke sini bukan karena kepengenan kita. Allah yang gerakin hati kita, Allah yang gerakin langkah kita. Itulah kudroh dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau udah begitu, ada perasaan ketika yang namanya dengan pengajian terus lantas hati kita senang, berarti Allah lagi nyuruh kita untuk jadi orang baik. Bukan Allah nggak melihat daripada jabatan kita, Allah nggak melihat daripada besarnya dan banyaknya harta kita, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwa ada orang-orang yang segelintir yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kalau nggak dikasih kebaikan sama Allah, rumah biar kata 10 langkah dari masjid, toa udah 6 di atas, pengajian udah diumumi berulang-ulang kali, tetap aja budak orang. Betul gak? Saya nggak bingung Pak. Emang begitu, karena emang begitu kenyataan. Itu yang harus sholat gitu. Betul makanya kita mesti berbahagia. Alhamdulillah ya Allah. Allah enggak yang namanya kita itu pilihan orang lain. Enggak, Allah enggak pilih begitu. Tapi Allah pilih disentuh dengan hati-hati kita semuanya. Bukan melihat bahwa ini pendosa, enggak. Mungkin kalau aib kita sekarang ini diperlihatkan, Masya Allah, sudah orang-orang mungkin gak akan mau dekat dengan kita. Tapi Allah sayang sama kita. Mengada maulid, dengerin sama. Biar kata maulid tiap tahun yang diceritain dia sejarahnya Rasulullah. Makanya maulid itu luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menceritakan tentang fisiknya Rasulullah itu sedikit, tapi banyak yang diterangkan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Qamar ayat 4 dikatakan bahwasannya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam diri Rasulullah itu akhlaknya yang luar biasa. Kalau jasad kita tidak bisa mengikuti. Kita lihat coba yuk, di dalam kitab Maulid di bawah kan banyak diceritakan tentang fisiknya Rasulullah. Alfiyul anfi, mimiyul fami, numiyul hati. Alfiyul anfi itu yang namanya ibunya Rasulullah itu kayak huruf alif. Pertanyaannya kita kayak apa? Kayak sukun, kedalam sukunnya. Ya Allah, nggak bisa mau ngikutin, mahal. Mesti ke Korea dulu, Korea Selatan kita operasi plastik. Udah begitu nggak boleh main panas-panasan. Kalau main panas-panasan, coba aja orang masang hidung palsu. Kalau nggak itu yang ke kiri orang ke kanan, iya. Terus apa lagi yang kalau kita bisa tiru daripada Rasulullah? Jasadnya kita nggak bisa tiru. Mimil hadit luar biasa, bibirnya Rasulullah luar biasa. Bahkan sahabat pun nggak bisa terlepas daripada memandang daripada wajahnya Rasulullah SAW. Tapi apa yang bisa kita ikuti? Yang kita bisa ikuti adalah akhlaknya Rasulullah SAW.
Itulah kelebihan umatnya Rasulullah SAW. Kita bisa ikuti akhlaknya Rasul. Saya mau tanya, Rasul baik sama orang, bisa nggak kita ikuti? Bisa nggak, Bu? Rasul mencontohkan baik kepada orang. Rasul mencontohkan bagaimana akhlaknya kepada orang yang di bawahnya. Ataupun Rasulullah mencontohkan bagaimana dari mulai akhlaknya yang paling kecil saja. Itu bisa kita tiru semuanya. Itu bisa kita bisa ikuti. Lantas dari mana kita bisa tahu akhlaknya Rasul? Ya ada di kitab Maulid. Karena di kitab Maulid, mulai kitab Maulid Simtul Duror, dulu ada Al-Barjanji. Syekh Al-Barjanji itu bukan orang sembarangan. Dia itu ahli hadis, pakar dalam yang namanya hadis. Makanya ada, kalau di dalam Barjanji cerita tentang yang namanya khitannya Rasul beda. Suka lihat ya? Baca buku Barjanji. Al-Jannatu wa na'imuha. Baca. Ada satu hadis yang diterangkan di dalam oleh Syekh Al-Barjanji tentang khitannya. Rasul khitannya tetap sama, dipotong juga sama. Karena Syekh Al-Barjanji mengikuti salah satu daripada hadis baginda Rasulullah SAW tentang khitannya. Tapi beda kalau kita lihat di dalam Simtul Duror. Bahasanya Rasul itu lahir sudah terkhitan, makanya bahasanya mahtunan. Mahtunan itu Rasul sudah terkhitan. Lalu mana yang benar? Apakah Rasul dikhitan seperti biasanya di waktu 7 hari kelahiran Rasulullah dikhitan, atau memang Rasul lahir sudah dikhitan? Semuanya buat-buatnya benar. Dari mana kita bisa ngambil keilmuan tersebut? Yang pertama, satu, kalau kita melihat bahwa Rasul memang dikhitan seperti halnya manusia yang dilahirkan, anak yang dilahirkan dikhitan, berarti menandakan Rasul itu bukan yang namanya dari bangsa lain kecuali dari bangsa manusia. Dan sama Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya maktunan lahir sudah yang namanya dikhitan, sah-sah saja, boleh. Zaman sekarang aja kok ada banyak berita di TV, anak lahir sudah dikhitan. Sebenarnya ini menggambarkan bahwasanya sah-sah saja Allah mau berkehendak apa kepada hamba-Nya. Itu pun kepada kita. Itu pun kepada kita. Makanya jangan banyak dulu dalam hidup. Ambil aja, telan aja, rasakan saja. Kenapa demikian? Karena memang Allah yang sudah atur di dalam hidup kita. Makanya ngaji yang namanya sifat 20. Wujud tidak bakal mukhalafatulin. Ibu tahu dari kecil kita diajarin begitu. Allah punya sifat wajib 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Betul kan? Allah punya sifat jaiz. Apa sifat jaiznya? Terserah Allah ingin melakukan apapun di dalam hidup kita. Nah, kalau Allah pengen buat kita lebih dekat sama Allah, diberikan yang namanya ujian sedikit saja yang diberikan. Makanya dituangkan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Saya kadang-kadang suka heran. Orang yang memang bagus dia suka cerita, saya itu begini. Kamu sih gak ngerasain bagaimana susah di hidup saya. Dia sekarang gimana mau ngerasain, muka aja beda, orang tua beda, anak laki-laki, satu kandung ya, ibu bapaknya sama, anak-anak punya yang namanya diujinya beda sama Allah. Gak mungkin ujian saya ibu bapak bisa yang namanya menjalani. Begitupun saya gak mungkin bisa menjalankan apa ujian yang ibu bapak terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana mesti kita tanggapi? Ya sudah, yang penting adalah hasbunallah wa ni'mal maula. Pak, baca itu habis sholat berapa kali? Boleh 7 kali, boleh 11 kali kita baca. Buat apa? Bukan untuk jadi orang hebat, bukan. Ngelatih hati kita untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menerima apapun yang
Allah berikan satu saja. Kalau nggak kepengen itu yang namanya diuji sama Allah, selesai mati saja sudah selesai, nggak ada ujian lagi. Nanti ada ujian lagi, ya udah nanti ujian ukur namanya. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, jikalau Allah ingin berkehendak kita menjadi orang baik, pengen kita jadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendidik kita zahadan dunia, menjadi zahid, zuhud di dalam hidup kita. Jangan di pikiran kita orang zuhud itu nggak punya harta. Bukan. Orang zuhud itu nggak boleh kaya di atas siapa. Orang zuhud boleh kaya, boleh. Kalau nggak percaya, sekarang coba lihat bagaimana yang namanya kayanya seperti apa Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau itu seorang nabi yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang yang orang zuhud nggak boleh kaya, lihat coba Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang pemimpin raja, kaya-kayanya luar biasa, tapi tetap zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas zuhudnya kayak gimana? Kita ambil saja gampang. Bapak tetap jalan mencari yang namanya manusia. Cari rezeki kerja tetap, tapi jangan lupa kita punya kewajiban sama Allah. Jangan tinggalin kewajiban itu yang penting. Waktunya sholat saja. Orang boleh kita punya dunia, boleh. Jangan boleh apa? Kubur dunia. Karena kalau sudah ada penyakit itu, cintanya sudah kepada sesuatu bukan kepada Allah, maka akan menjadikan penyakit dalam diri kita, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita khawatirkan satu, urusan dunia mah udah nggak usah dipikirin, Pak. Itu sudah Allah gariskan, itu sudah Allah atur, nggak usah yang anaknya kita resah. Allah sudah berikan masing-masing daripada rezeki kita semuanya, dari mulai tumbuhan. Al-Quran yang menyatakan itu. Tapi yang perlu khawatirkan kita adalah bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Itu adalah nasib kita yang perlu kita pikirkan, dan itu akan pasti nanti. Kalau urusan yang namanya dunia Allah sudah atur. Bahkan saya pernah ditanya, tapi kalau begitu saya nggak usah kerja dong. Yang penting kan nanti dapat makan. Bagaimana bisa dapat makan? Gampang sama saya kasih golok. Itu jemaah saya kasih golok. Ini di depan ada orang lewat, lu bawa, ketangkap polisi ya, di penjara, dikasih makan ya, kasih makan ya, dikasih makan, mesti kerja keras ya, ditanggung sama pemerintah. Berarti apa? Semuanya Allah sudah kasihkan rezeki kita kepada kita semuanya. Gak usah khawatir, cuman sekarang ini yang lebih tinggi adalah kemauan kita. Kemauan kita yang lebih tinggi sudah dikasih segitu, kepengennya yang lebih baik. Tetapi itu tandanya kita lebih cinta kepada dunia dibanding cinta kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jikalau kita diingini yang namanya supaya jadi hamba-hamba yang baik, maka Allah akan mengirim kita menjadi orang-orang yang zuhud, menjadi orang-orang yang terima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tetap waktunya sholat kita sholat, waktunya kita bisa baca Quran kita baca Quran, waktunya kita bisa belajar kita belajar, waktunya untuk melakukan sedekah kita bisa melakukan sedekah tersebut. Yang penting tidak kalah urusan akhirat itu dengan urusan dunia. Lalu yang ketiga, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hamba-Nya menjadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ulama mengatakan basarahu fi uyubin nafs. Allah akan yang namanya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini banyak kekurangannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksudnya?
Ketika kita sudah memilih jalan yang memang Allah ingin, kita ingin jadi orang baik bukan tanpa tantangan, bukan tanpa yang namanya cobaan. Pasti banyak orang yang nyindir, banyak orang yang nggak senang, banyak. Kita melakukan kebaikan saja masih dikata salah sama orang. Kita apalagi yang namanya kita ngumpulin yatim, wah itu jangan-jangan dia bangun rumah, jangan-jangan itu pakai duit yatim. Ada begitu. Kadang dia kepengen untuk yang namanya membuat satu kebaikan, membantu kepada sesama orang lain, tapi kita yang menjadi orang-orang tersebut yang disayang sama Allah ini, maka harus terima dengan itu semuanya. Makanya Imam Ali Zainal Abidin, ketika Imam Ali Zainal Abidin didatangi oleh seseorang terus dimaki-maki sama orang, padahal Imam Ali Zainal Abidin ini adalah keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimaki-maki, apa yang dilakukan Imam Ali Zainal Abidin? Dia ambil yang namanya pena, dia tulis omongan yang orang itu keluar tentang semuanya perkataan kemarahan tersebut. Pokoknya perkataan apa, dia catat semuanya di dalam diri kertas tersebut. Dia catat sampai tersenyum dia untuk melayani itu semua. Kenapa? Kata Imam Ali Zainal Abidin, aku lebih tahu, akhirnya aku tahu kekurangan diriku. Dari siapa? Dari orang yang memaki-maki diriku. Makanya kalau ada orang yang gak senang sama kita, berarti ada sesuatu kurang dalam diri kita. Perbaiki itu semuanya. Kenapa demikian? Karena semuanya Allah yang menggiring itu semuanya agar kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilawan lagi. Emosi kita marah, saya dimaki-maki marah. Rasul nggak pernah marah kalau dicaci untuk urusan pribadi. Rasul nggak pernah marah ketika Rasulullah itu yang namanya diludahi urusan pribadi. Rasulullah tidak pernah marah. Tapi jangan pernah kita kali urusan agama, maka Rasulullah akan mengangkat pedangnya untuk membasmi orang-orang yang memang tidak suka, yang terus memfitnah daripada agama Islam. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk pribadi Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu mengangkat suara ataupun emosi dengan apa yang dikatakan. Tidak pernah Rasulullah. Tapi kalau untuk urusan agama, untuk urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul siap untuk mengangkat senjata. Itulah orang-orang Islam. Itulah orang-orang yang memang diingini menjadi orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, makanya kita patut bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kata di sini mungkin niatnya macam-macam. Ada yang gara-gara datang maulid gak enak, ada yang gara-gara di rumah mungkin gak ada makanan, di masjid ada makan. Datang ke masjid, alhamdulillah. Gak apa-apa. Ada yang memang benar, saya pengen hadir. Kenapa? Saya senang dengan yang namanya pembacaan Mahalul Qiyam. Ada macam-macam daripada niat-niat kita. Semuanya niat yang hanya dari kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah semua yang kita hadir dengan niat apapun, semua pahalanya sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, dikasih bonus sama Allah. Datang ke dalam majelis ilmu, datangnya kita bawa dosa, pulangnya kita bawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan plus dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita datang ke dalam majelis-majelis ini, mudah-mudahan bukan hanya momen-momen maulid saja yang kita bisa hadir, tapi kita punya kewajiban yang satu. Apa kewajiban kita? Ngaji, belajar dan terus belajar. Jangan merasa diri kita sudah lebih bisa, karena sesungguhnya iblis itu lebih pintar dari kita. Kalau dikata kita ini titelnya ada profesor, mungkin iblis itu lebih dari profesor. Tapi satu yang gak dipunya sama iblis, satu yang gak bisa dipunya, apa? Akhlaknya daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan momen maulid ini
Bapak Ibu yang baik hati, Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan selalu memberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramaikan masjid kita, ramaikan masjid kita. Datang setiap ada kegiatan. Nggak rugi nanti kalau kita sudah meninggal baru kita tahu betapa hebatnya dulu di dalam majlis ini. Nanti kalau yang namanya sudah sakaratul maut baru kita ingat, ya Allah kenapa dahulu saya nggak datang ke majlis-majlis ini. Ditunjukin, dibukain CCTV-nya sama Allah. Makanya orang-orang sakaratul maut itu macam-macam orang. Kenapa? Karena pada saat itu Allah buka kembali apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Makanya kalau kita kepengen gambar kita itu baik terus semua, pun penuh yang namanya kebaikan, maka lakukanlah dari mulai sekarang. Lawan semua rasa kemalasan kita. Datang untuk kita memenuhi majlis-majlis taklim dan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan dijadikan nanti di akhir penghujung umur kita orang-orang golongan orang-orang yang termasuk daripada orang-orang yang husnul khatimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.